20% lebih, bahan pustakanya itu masih kurang dari 100. Bahan pustaka, Heeh, bukunya, bukunya, iya iya heeh. iya iya. Oleh Menarik menarik. oleh karena itu, berarti kan tadi, kita kembali, fungsi Forum TBM itu mendampingi TBM, berarti mereka kekurangan bahan pustaka. Hmm. Maka kita menggulirkan namanya sejuta bahan pustaka untuk Akan TBM. membuat Kita perpustakaan kumpulkan. bertransformasi diri menjadi tidak hanya konotasinya buku gitu, tetapi praksis dari keilmuannya. Di Misal gitu. di Perpusnas arahnya sudah seperti itu. Pemirsa, login Sebelang Bentor. Kita bertemu dalam session yang istimewa karena saya di channel login Sebelang Bentor kedatangan tamu istimewa, Presiden TBM Indonesia, Bung Nero Taufik Abdullah. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, Kang Ijal. Aduh, ini nampaknya di tengah berbagai kesibukan sedang pulang kampung untuk istirahat atau bagaimana ini? Sibuk ngopi lah. Saya kan nggak kemana-mana, selalu ada di rumah. Sesekali lah Mantap. keluar ya, ketemu teman-teman para pengelola TBM. Ya, baik. Itu bisa berbagi ya, bagaimana kegiatan TBM ini selama berapa tahun nih? Sudah berapa tahun? Kepengurusan saya Ya, sih di pengurus pusat Forum TBM tahun ketiga, tahun ketiga. mau menginjak tahun keempat, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kayaknya akan terpilih lagi ya. Kan bisa 2 periode. Enggak, 1 periode. Regenerasi lah ya. Baik. Dan salah satu portofolio Bung Nero masuk dalam jajaran pengurus nasional Forum TBM itu karena beliau berhasil mengangkat komunitas di sebuah pelosok di kampung halamannya, yaitu komunitas Ngejah. Tidak lepas ketika bicara Bung Nero, bicara komunitas Ngejah, dan satu lagi adalah sekarang berfungsi sebagai presiden. Ketua Forum TBM. Ya, Presiden TBM Indonesia. Bagaimana suka dukanya? Atau apa program yang sedang digulirkan saat ini? Itu dulu deh. Oke, di Forum TBM ya? Ya, di Forum TBM. Forum TBM ini atau Forum Taman Bacaan Masyarakat ini kan rumah bersama para pengelola TBM. Tentu saja tugas pokok dan fungsinya itu sebagai ruang koordinasi, sebagai ruang untuk mendampingi teman-teman para pengelola TBM agar lebih kuat dalam melanjutkan gerakan yang selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu, salah satu poin utama yang waktu saya diamanahi menjadi ketua, kami gagas itu adalah melakukan pendataan keanggotaan Forum TBM. Sebelumnya jumlah data TBM itu Se-Indonesia ya? se-Indonesia simpang siur, ada yang bilang 5.000, 6.000, bahkan ada yang menyebut belasan ribu. Nah, bukan saya tidak percaya jumlahnya ada sejumlah itu ya, tetapi ingin memastikan berapa banyak sih yang mereka merasa sebagai TBM. Karena tentu saja komunitas yang ada di masyarakat, komunitas literasi yang ada di masyarakat mungkin sebagian tidak merasa sebagai TBM. Oleh sebab itu, maka kita menggulirkan pendataan keanggotaan. Dari data itu, kemudian kita memiliki modal untuk melakukan pendampingan. Misal kita temukan ternyata dari data yang masuk ke kita sampai saat ini sudah 2.388 TBM, itu 20% lebih bahan pustakanya itu masih kurang dari 100. Bahan pustaka. Bukunya, iya. Menarik. Oleh karena itu, berarti kan tadi kita kembali, fungsi Forum TBM itu mendampingi TBM, berarti mereka kekurangan bahan pustaka. Maka kita menggulirkan namanya sejuta bahan pustaka untuk TBM. Kita kumpulkan buku dari para pihak, dari donatur, kemudian kita gayat mitra untuk mengirimkan buku ini. Karena di Indonesia Timur atau di beberapa provinsi luar Jawa, khususnya yang ada di pelosok, itu bisa lebih mahal ongkirnya dibanding bukunya, harga bukunya. Betul. Kalau kita ngongkosi pengirimannya pun tidak mungkin, karena si Forum TBM ini organisasi nirlaba yang sejauh ini setidaknya selama kepengurusan kami tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah gitu ya, untuk operasional. Maka tentu salah satunya
salah satu kunci yang harus kita lakukan adalah membuat kemitraan. Maka kita gayat mitra, akhirnya kita dapat mitra. Kalau boleh menyebut namanya JNE. Tiap bulan kita difasilitasi oleh JNE mengirimkan buku sekitar 10 juta lah kalau dirupiahkan ya. Jadi kita kirim tuh tiap bulan. Ini di ujung tahun pun kemarin saya baru selesai packing dari Tasik, dari Bandung, dari Jogja, biasanya dari 3 titik itu kita kirim buku ke teman-teman TBM di Indonesia. Nah, di luar itu kita juga memiliki beberapa program karena ternyata selain bahan pustaka, kebutuhan teman-teman itu peningkatan kapasitas. Kenapa peningkatan kapasitas? Karena TBM ini kan Perlu pengelolaan dengan serius. satu perlu pengelolaan dengan serius, kedua berbeda dengan satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan seperti sekolah atau perpustakaan, kan ada standarisasinya tuh. Kalau perpustakaan misal minimal harus D3 atau S1 dari ilmu perpustakaan. Kalau sekarang namanya sains perpustakaan, sains informasi dan perpustakaan gitu ya, jurusannya gitu. Kalau guru harus guru SD S1 PGSD misalnya. Ya. Guru bahasa Indonesia S1 bahasa Indonesia. Nah, TBM itu nggak ada standar karena gerakan. Ada yang bahkan tidak pernah sekolah, belum akrab dengan buku, tapi memiliki kesadaran bahwa membaca buku itu penting. Nah, sementara kesadaran saja kan tidak cukup, harus ditambah dengan kompetensi. Akhirnya kita membuat program, ada pelatihan membacakan buku cerita secara nyaring, ada pelatihan menulis cerita anak, ada diskusi-diskusi terkait isu-isu literasi, begitulah kurang lebih. Wah, ini memang programnya sangat membantu pemerintah di tengah ingar-bingar begini ya. Pemirsa Login Sebelang Bentor, Indonesia selalu disudutkan masalah literasi terutama oleh OECD. Terbit yang terakhir ya kemarin. Kemarin terakhir baru diumumkan ya. 21. Hasil 2022 diumumkan baru kemarin di 2023. 2023. Dan masih kedua terakhir ya. Secara nilai itu turun karena pandemi ya. Tetapi secara ranking konon katanya ada peningkatan lah. Gitu. Ya artinya begini. Ini sebagai pelaku literasi ya, Bung Nero melihat satu itu perspektif dari luar kan, bagaimana melihat tingkat literasi di Indonesia, keterbacaan, melek baca tulis lah ini. Yang kedua, gelontoran program dari pemerintah itu jelas. 2016 ada gerakan literasi nasional, turunannya adalah literasi sekolah, literasi masyarakat dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana buku juga diproduksi. Terbukti dari animo atas ajuan ISBN dan ISSN. Tetapi kok ternyata jomplang gitu loh. Nah, ini di mana sengkarutnya? Ya, artinya gini ya, kalau kita pinjam perspektif dari OECD itu, ternyata literasi kita masih memble dalam tanda petik ya. Tetapi kan ini buku terus diproduksi, di media sosial banyak akses untuk memperoleh informasi, gitu loh maksud saya. Gimana nih, gimana? Menurut Presiden TBM Indonesia ini ya. Saya sih melihat sebagai orang lapangan yang selain mengurusi organisasinya juga mengolah taman bacaannya. Pertama, perputaran buku itu hanya di titik-titik tertentu. Misal di Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa pun kan di kota-kota besar. Anggap kalau kita mau berpatokan pada hadirnya perpustakaan. Perpustakaan kan adanya di pusat kota, di Tasik misal, bahkan di Kabupaten Tasik itu di pusat kota Tasik malah. Dulu ada ya desa itu kantornya harus punya perpustakaan desa. Misal dulu ya. Tapi kalau coba cek ke lapangan, ada berapa perpustakaan desa yang jalan gitu ya. Jadi perputaran buku itu hanya di titik-titik tertentu. Kalau kita tadi ngomong ke buku yang diproduksi, saya tidak lupa ya detailnya, tetapi secara rasio produksi buku kita masih kurang. Berbeda dengan negara-negara tetangga misal Singapura ya. Dan Malaysia. Malaysia lebih tinggi per tahunnya. Ya. Dan itu pun tetap di orang-orang tertentu yang membeli. Buku kan mahal. Ya, buku kan mahal. Adanya ya orang-orang tertentu menengah ke atas. Misal orang di kampung saya harus membeli buku 50.000, bahkan kan buku itu yang bagus-bagus 100.000 ke atas. Buku cerita anak apalagi mahal. Dibanding beli buku 100.000 yang mending beli kebutuhan pokok ya. Nah,
Oleh karenanya butuh ruang gerakan yang bukan hanya menyediakan buku, tetapi menemani, mendampingi masyarakat untuk akrab dengan buku. Karena sebanyak apapun bukunya, sebagus apapun perpustakaannya, tanpa disertai kegiatan-kegiatan pendampingan, upaya-upaya kreatif untuk menghadirkan masyarakat untuk mau mengakrabi buku, saya pikir tidak akan terlalu berdampak signifikan. Jadi komponen buku itu harus didampingi juga dengan komponen orang, SDM, yang mendampingi, mengakrabkan, melayani, begitu. Kurang lebih begitu. Oleh karenanya saya sih tidak begitu karena ada sebagian orang yang menyangkal hasil-hasil penelitian ya, karena dibuat oleh luar negeri. Ya. Saya sih cenderung setuju ya, karena memang bahan pustakanya bukan minatnya yang rendah, khususnya untuk anak-anak nih. Dan akses untuk ke sana ya. Akses. Yang tadi kan lebih baik beli untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Berarti kan harus ada akses yang murah atau memang pinjam gitu lah. Dengan fasilitas TBM di dekat daerah itu. Nah, di tiap daerah harus ada yang dekat. Ya. Itu jadi saya pikir minat baca atau mungkin hari ini daya baca kita masih rendah, itu salah satunya karena akses buku masih sangat jauh, hanya ada di kota-kota dan orang-orang atau kaum menengah ke atas gitu ya. Nah, lapisan bawah mereka kan masih sibuk mengurusi urusan kebutuhan pokok, dalam hal ini perut. Nah, urusan-urusan kepala ini harus ada ruang-ruang gerakan yang membantu pemerintah terus menggulirkan upaya-upaya menguatkan daya baca dan kecakapan literasi masyarakat. Begitu. Mantap ini ya. Jadi saya melihat bahwa kompleksitas dari literasi dan gerakan literasi yang dibangun oleh pemerintah memang kompleks ya. Apalagi kalau misalkan kita mengutip komposisi kelas masyarakat ya. Kelas elitnya mungkin hanya 10%, artinya S1, S2. Ya. Kemudian setara SMA dan keluarannya itu 30%, dan SMP ke bawah itu 60%. Komposisi dari pendidikan di Indonesia. 60% itu berarti ya hanya menyasar 40%. Itu pun yang suka baca, berarti tereduksi lagi 40% itu. Tereduksi lagi. Tidak semua yang kuliah gitu ya. Iya, suka baca dan tulis. Nah, berikutnya itu kan anasirnya ketika membaca adalah menulis. Ada juga yang bacanya banyak tetapi tidak mengekspresikannya ke dalam menulis. Nah, bagaimana ingar-bingar dunia menulis? Nih, yuk. Kalau dalam bayangan saya sejak saya mengurusi TBM, mengurusi komunitas ngeja di kampung halaman, saya tidak memiliki mimpi yang berlebih. Komunitas saya kemudian menghasilkan penulis begitu. Tetapi kami memiliki kesadaran untuk menguatkan daya baca dan memberikan bekal untuk teman-teman yang datang ke Saung supaya bisa menulis sebagai kecakapan hidup. Jadi bukan menulis sebagai penulis, menghasilkan buku dan lain sebagainya begitu. Nah, pemikiran ini juga saya bawa ke forum TBM. Jadi saya tidak terlalu mengharuskan teman-teman pegiat taman bacaan masyarakat untuk bisa menulis, menghasilkan buku ya. Kalau bisa menulis, ya. Jadi menulis ini ya untuk kecakapan hidup. Dan ini pemikiran saya merasa terdukung begitu dengan beberapa hari yang lalu saya membaca status AS Laksana begitu. Bahkan merekomendasikan jangan bercita-cita jadi penulis katanya. Di Instagram kalau tidak salah ya. Tetapi semua orang harus bisa menulis untuk kecakapan hidup. Apapun profesinya. Saya misal selain pegiat TBM, saya kan guru. Saya bisa menulis sebagai guru. Apa yang dibutuhkan? Saya harus bisa menulis PTK. Saya harus bisa menulis praktik baik tentang bagaimana menjadi guru, mengolah sekolah begitu. Toh kalau ada pegiat taman bacaan masyarakat yang dia berprofesi sebagai tukang tahu, misalnya jualan tahu, dia bisa mempromosikan tahunya dalam bentuk tulisan. Ya. Itu aja. Ya. Nah, dan itu kami lakukan. Tetapi sekali lagi tidak berupaya kejarannya ke menghasilkan buku gitu ya. Ya. Gitu. Baik. Dan ini memang sejalan dengan
tempo hari atau beberapa hari atau kapan ya, pernah saya mendengar ucapan Prof. Amin ya, sebagai kepala Badan Bahasa sekarang, bahwa literasi itu tidak disebutkan dalam kompetensi baca tulis saja, tetapi memang berhubungan dengan kecakapan hidup, bagaimana mengeksplor atau mengeluarkan potensi diri melalui kompetensi menulis. Dan salah satunya kompetensi menulis. Karena kalau kita mau setuju ya dengan definisi yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa di KBBI gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi itu kan setidaknya ada 3 makna. Pertama, yang berkaitan dengan kemampuan baca tulis. Yang kedua, berkaitan dengan keterampilan dan atau bidang tertentu. Makanya tuh literasi itu diimbuhkan ke berbagai jenis keterampilan, literasi pertanian, politik dan lain sebagainya. Atau yang ketiga ini, berpikir kritis. Literasi itu kemampuan mengolah informasi atau pengetahuan sebagai kecakapan hidup. Jadi ujungnya itu bukan pengetahuan untuk pengetahuan, baca buku lalu tahu, tetapi pengetahuan untuk pengetahuan, sikap dan keterampilan praktis. Mantap ini ya. Nah, ini agak sedikit ini ya, nggak apa-apa. Ini saya pengen tahu pandangan seorang presiden TBM. Di sebelum Ingar-Bingar 28 itu kan ada Pekan Kebudayaan dan Kongres Bahasa ya. Itu dilecut oleh satu tulisan di media Indonesia oleh Yudi Latif. Bagaimana intinya beginilah, bahwa literasi tidak cukup mumpuni untuk memajukan bangsa Indonesia, belum cukup mampu. Nah, ternyata ditimpali kan oleh Prof. Amin dan di Kompas muncul. Ditimpalinya justru dengan menguatkan asumsi itu. Jadi kalau dulu para pendiri bangsa menurut Yudi Latif, mereka sebagai pemimpin founding fathers itu kemampuan membaca menulisnya bagus, tapi saat ini justru yang tersebar adalah hoax dan sebagainya, kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, ditimpali dikuatkan oleh Prof. Amin di tulisan Kompas bahwa kita terjebak pada literasi jahiliyah. Itu di Kompas tulisannya ya. Nah, tentu yang disasar di sini adalah bukan yang 60% tadi. Karena core-nya kan itu adalah TBM. Tentu ini adalah literasi di perkotaan mungkin. Kurang lebihnya begitulah. Karena kan hoax dan sebagainya, ujaran kebencian, sara itu kan lebih banyak muncul di media sosial. Nah, bagaimana ini menyikapi ini? Apakah masuk ke sana juga agenda kerjanya atau tidak? Kalau di teman-teman TBM itu kan, kalau dikelompokkan secara umum, program utamanya itu pertama literasi baca tulis. Program pengembangannya itu biasanya berpatokan pada 6 kemampuan literasi dasar. Ya, yang 6 tuh. Salah satunya adalah literasi digital. Nah, kebetulan kami itu salah satu mitra kolaborasi cyberkreasi. Cyberkreasi itu fokus pekerjaannya adalah di literasi digital. Maka di beberapa event kami bekerja sama untuk melakukan peningkatan kapasitas pegiat TBM terkait bagaimana memfilter informasi bohong begitu konten internet. Dan diskusi-diskusi seperti itu pun menjadi salah satu bagian yang kita garap. Bahkan selepas pandemi ini, sebagai upaya kita terkait penguatan literasi digital, kita juga membuat layanan berbasis literasi digital. Ya ada laman, ada YouTube, ada medsos, dan sebagian kontennya berpihak ke sana begitu. Bagaimana supaya teman-teman lebih banyak memproduksi konten-konten positif sebagai salah satu upaya menandingi, kalau membungkam kan tidak mungkin ya, menandingi konten-konten negatif gitu. Terus juga kita juga mencoba mendiskusikan bagaimana mendampingi masyarakat supaya tidak termakan hoax gitu ya. Karena saya pikir hoax ini tidak hanya beredar di kota. Hari ini kan kalau tidak salah handphone yang beredar di masyarakat Indonesia itu 300 juta lebih handphone. Berat, dan internet kan sudah sampai pelosok-pelosok. Mungkin malah lebih kuat paparannya karena ruang diskusi tidak
tidak sebanyak di kota. Makanya itu maksud saya, apa fungsinya atau peran dan fungsi TBM untuk di 60% ini, di segmen yang 60% sangat strategis, maksudnya begitu. Ya. Untuk hal itu. Ya. Dan itu dilakukan ya, walaupun belum optimal, diskusi-diskusi kecil bagaimana menangkal hoax, bahkan bagaimana memanfaatkan media sosial, platform-platform digital untuk penguatan ekonomi komunitas juga kita diskusikan. Oleh karena itu buktinya yakni 7% lebih anggota forum TBM ini mereka sudah menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomika dan memanfaatkan media digital untuk pemasarannya. Gitu. Gitu. Bersinergi lah, menggunakan internet dengan positif. Ya, internet dengan positif. Baik, pemirsa Login Sebelang Mentor ini sangat serius pembicaraan kita karena memang masalah literasi, baca tulis, apalagi kalau diluaskan menjadi 6 literasi dasar, ini kompleks ya. Kompleks sekali. Apalagi masyarakat Indonesia 275 juta lebih, bentang luas wilayahnya kan sangat luas begitu ya, di mana sangat memungkinkan terjadi ketimpangan, termasuk juga ke akses buku dan akses aktivitas literasi gitu. Ya, baik, yang terakhir nih, yang terakhir, bagaimana paradigma perpustakaan lah ya, yang salah satunya bergerak di masyarakat sekarang familiar disebut dengan TBM. Bagaimana paradigma perpustakaan? Kalau menurut saya secara pribadi itu cenderung mengalami konotasi tidak baik. Itu mampu mampu menjawab tantangan maunya zaman sekarang dan peran hakiki dari perpustakaan sebagai gudang ilmu misalkan ya, itu bisa kembali ada. Contoh, perpustakaan sekolah. Seberapa banyak siswa yang masuk aja misal. Apalagi pinjam buku misal gitu ya. Nah, itu tidak hanya terjadi kalau di desa mungkin akses. Kalau di kota itu mungkin. Ini maksud saya bagaimana paradigma atau cara pandang eksistensi perpustakaan sehingga mampu maunya zaman sekarang, mampu bukan bersaing, menempatkan diri. Hal pertama yang saya lihat, TBM itu berbeda dengan perpustakaan ya. Pertama, TBM itu kan ruang gerakan, jadi dia tidak punya standar. Kalau perpustakaan itu ada standar, ada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 yang mengatur tentang perpustakaan, jadi ruangannya, buku dan lain sebagainya begitu. Itu satu. Kemudian terkait bagaimana kenapa misalnya salah satu kenapa terjadi penurunan lah ya tren perpustakaan. Saya melihat sih kebijakan pemerintah juga belum terlalu berpihak ya terhadap tumbuh kembangnya perpustakaan. Di Tasik misal, kita tahu di kabupaten kan itu hanya diurusi oleh Eselon 4 ya, kasih begitu. Tentu saja anggarannya pun sedikit gitu ya, anggarannya sedikit. Kalau tidak ada anggaran, apalagi program pemerintah, saya pikir akan susah untuk bisa bekerja dengan baik begitu. Itu satu. Di luar itu juga saya pernah ke beberapa daerah, tidak banyak saya melihat perpustakaan yang Pemdanya memiliki konsentrasi yang gedung representatif. Gedung sih banyak yang punya, karena sebagian juga mereka mengandalkan DAK pusat, bantuan dari pemerintah pusat melalui Perpusnas begitu. Nah, tetapi keberpihakan ya, misal sering kita dengar misal ya kurang dana operasional dinas perpustakaan itu ya, tidak bisa bergerak leluasa. Itu kalau di dinas perpustakaan umum. Kalau di sekolah ya kembali lagi ke kebijakan kepala sekolahnya. Memiliki kecenderungan berpihak tidak pada aktivitas perpustakaan. Kalau tidak ya akhirnya begitu. Jadi anak-anak tidak mau berkunjung, jangankan meminjam buku, berkunjung pun tidak. Kalau ada kebijakan atau keberpihakan dari kepala sekolah, maka si kepala sekolah akan membuat regulasi yang memungkinkan anak-anak bisa sering memanfaatkan sekolah. Misal mengintegrasikan pembelajaran dengan pemanfaatan perpustakaan. Misalnya ya, yang paling
yang paling mudah begitu. Selebihnya dana alokasi dari BOS itu ya dimanfaatkan untuk membeli buku-buku, dan bukan hanya buku teks pelajaran, tetapi juga buku-buku non teks pelajaran, Pengayaan lah ya. pengayaan, buku-buku fiksi yang membuat anak-anak cenderung lebih happy lah ya ketika membacanya. Ada unsur rekreasi begitu, tidak di kelas baca matematika gitu. Datang ke Ya, perpustakaan buku itu lagi yang ada, ya males lah anak-anak. Tapi kalau kemudian bukunya banyak buku fiksi, lalu disediakan juga anggaran atau dibuat program kegiatan bagaimana menghidupkan buku. Buku itu tidak hanya dibuat, tidak hanya dibeli dan disimpan di rak, tetapi dihidupkan. Misal ada diskusi buku, ada klub baca, ada pelatihan menulis resensi, bahkan sesekali ada lomba gitu ya. Ada ketika ada event di level nasional atau di level provinsi atau di level kabupaten kota yang diselenggarakan oleh para pihak lain, guru dan kepala sekolah mendorong supaya anak-anak terlibat. Saya pikir perpustakaan akan tetap hidup begitu. Saya sih mengimajinasikannya perpustakaan dalam sisi praksis ya. Itu seperti apa namanya LPK. LPK itu lembaga pelatihan dan kursus. Iya, artinya misalkan ada buku tentang tutorial kuliner begitu ya, sekaligus mengadakan workshop untuk itu gitu. Itu mungkin akan lebih ini ya, akan membuat perpustakaan bertransformasi diri menjadi tidak hanya konotasinya buku gitu, tetapi praksis dari keilmuannya. Misal gitu. Di Perpusnas arahnya sudah seperti itu ya. Oh gitu. Istilahnya inklusi sosial. Ya teman-teman TBM pun sudah melakukan itu, Kalau itu kan gerakan ya pastilah ke sana. Ini perpustakaan nih. Ya, perpustakaan sebagian sudah melakukan itu. Gitu. Bahkan ada di Garut, saya kurang di Tasik pun kayaknya udah beberapa ya. Ada kursus bahasa Inggris gitu ya. Modalnya ya dengan adanya kamus-kamus bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris gitu ya. Sesekali ada pelatihan memasak begitu. Ada musik juga. Di beberapa sudah begitu. Tetapi kan titiknya ya cuma di kota aja, tidak menyebar gitu. Nah, kalau sekolah ya kebijakan kepala sekolah, dan tentu harus dikuatkan juga dengan kebijakan kepala dinas. Ya artinya kan perpustakaan itu fleksibel maksud saya. Bisa ya harus inklusi. Bisa di mark up menjadi berfungsi lebih luas gitu loh. Ya. Bahkan di luar negeri itu saya pernah dengar dari sebuah diskusi, bahan pustaka itu tidak melulu harus selalu buku ya. Ada juga orang sudah sevariatif itu gitu ya, menghadirkan sumber informasi gitu. Kalau kita baru buku dan bukunya pun buku usang, buku-buku hanya buku pelajaran, bukan buku pelajaran tidak penting ya, tetapi harus lebih variatif supaya menarik untuk ada magnetnya perpustakaannya. Ditambah harus ada kegiatan kreatif rekreatif. Gitu. Kalau enggak ya perpustakaan jadi sebuah bangunan museum buku. Buku. Baik pemirsa, login sebelang bentor. Sangat menarik sekali pembicaraan dengan Presiden TBM Indonesia, Bung Nero Taufik Abdullah. Dan tadi itu pertanyaan terakhir ya? Ya. Oke, closing statement aja. Nampaknya masih butuh kerjasama semua pihak. Kita harus semakin kuat berpegangan tangan dalam menguatkan gerakan literasi. Karena sekali lagi nampaknya pemerintah perlu bantuan dari masyarakat, dari kita semua. Dan kolaborasi antar pihak, setidaknya berbasis pentahelik, ada masyarakat, ada komunitas, ada pemerintah, ada media, ada ruang akademik, kampus, itu sangat penting dalam rangka mencapai akselerasi gerakan literasi. Apalagi hari ini kita tahu bonus demografi tengah berada di negara kita. Gen Z ini jumlahnya sangat banyak. Kalau kemudian mereka tidak tersalurkan, terkanalisasi gitu pada komunitas-komunitas positif, pada ruang-ruang positif, tentu yang tadinya akan menjadi bonus akhirnya menjadi bencana demografi. Demikian, terima kasih. Baik, statement yang dahsyat dan perlu pemikiran bersama, pentahelix, kolektif, kolaboratif, begitu ya, semua elemen. Login sebelang bentar, kita bertemu di season berikutnya. Mantap.